Halo semuanya, Kak, namaku Nafissatul Laili dengan NIM 072011733091. Aku dari Universitas Airlangga. Di sini aku akan menjabarkan tentang tradisi Garo, tradisi berbagi suami, satu suami untuk ibu dan anak perempuannya pada suku Mandi di Bangladesh. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Kita sebagai manusia sudah pasti dibekali akal, pikiran, dan juga nafsu yang fungsinya saling berkaitan dan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan sesuatu dan mengambil tindakan. Contoh nyatanya yaitu dari pernyataan kebutuhan seks dan biologis. Melakukan kebutuhan tersebut, manusia harus mempertimbangkan semuanya dahulu karena kebutuhan seks dan biologis memerlukan ikatan pernikahan yang tertulis di dalam agama. Pernikahan menjadi sebuah anugerah tidak hanya bagi pasangan mempelai, namun juga bagi kedua keluarga mempelai. Karena nantinya anak-anak mereka ini akan meneruskan garis keturunannya. Jika kita melihat pernikahan dari sisi rohani atau agama, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang memiliki tujuan berkeluarga yang bahagia dan kekal, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perlu kita tahu jika dalam bermasyarakat pernikahan terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ada monogami dan poligami. Pernikahan monogami adalah pernikahan yang hanya memiliki satu pasangan dalam sebuah pernikahan. Sedangkan pernikahan poligami adalah pernikahan di mana pasangannya bisa memiliki lebih dari satu pasangan, baik itu dari pihak perempuan atau dari pihak laki-laki. Dalam pernikahan poligami itu nanti dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada poligini dan poliandri. Nah, poligini dan poliandri ini memiliki perbedaan. Poliandri adalah di mana perempuan bisa menikahi lebih dari satu pria, sedangkan poligini adalah di mana laki-laki bisa menikahi lebih dari satu wanita. Nah, selanjutnya ada baiknya teman-teman mengetahui nih negara Bangladesh. Jadi negara Bangladesh adalah sebuah negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan India di barat, utara, timur, Myanmar di tenggara, serta Teluk Belanga di selatan. Bangladesh bersama dengan Benggala Barat di India membentuk kawasan etnolinguistik. Bangladesh secara harfiah bermakna negara Bangla. Ibu kota dan kota terbesar Bangladesh adalah Dhaka. Bangladesh mempunyai jumlah penduduk terbesar ke-8 di dunia dan merupakan salah satu negara terpadat di dunia dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Namun pendapatan per kapita Bangladesh sudah meningkat 2 kali lipat sejak tahun 1975 dan tingkat kemiskinan turun 20% sejak awal tahun 1990-an. Pembahasan. Terdapat suku di Bangladesh yang menganut tradisi Garo, yaitu jenis praktik poligami. Poligami mungkin nampak menjadi praktik yang biasa saja, namun di Bangladesh ini poligami pada suku Mandi tidak hanya mendapatkan lebih dari satu wanita saja, namun sang pria akan menikahi ibu sekaligus putrinya. Akibatnya, istri dan anak perempuan dalam satu rumah akan berbagi pasangan dalam pernikahan mereka. Suku Mandi yang bertempat tinggal di bukit terpencil ini memiliki tradisi yang unik, yaitu menikahkan anak perempuan dan ibu mereka dengan pria yang sama jika sang ibu menjadi seorang janda. Nah, yang membuatnya unik, tidak ada batasan usia pada anak yang akan dinikahi. Namun terlepas dari kenyataan bahwa dia menikah pada usia yang relatif muda, sang suami baru bisa menganggapnya sebagai seorang istri ketika anak itu sudah mencapai masa pubertas. Ketika sang anak mencapai usia dewasa dan mulai melakukan hubungan seksual dengan sang ayah, maka secara adat anak itu dianggap dewasa dan tidak lagi diakui sebagai anak dari ibunya. Namun sang pria yang menikahi janda itu tidak boleh sembarangan. Untuk menikahi seorang janda dan anaknya, pria harus berasal dari garis keturunan yang sama dengan suami sebelumnya. Misal saudara laki-laki keponakan atau sepupu biologis. Hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan kekerabatan, garis keturunan, dan keutuhan keluarga. Nah, selanjutnya tujuan dari tradisi. Tujuan dari tradisi turun-temurun ini yaitu tidak hanya untuk memuaskan nafsu birahi sang suami, namun untuk membantu sang ibu dalam menopang stabilitas keuangan mereka. Selanjutnya, sistem kekerabatan suku Mandi. Suku Mandi ternyata menganut sistem matrilineal di mana perempuan dianggap sebagai kepala rumah tangga. Ibu dan anak perempuannya akan mengandung dari laki-laki yang sama, memiliki anak, kemudian mengumpulkan uang untuk keluarga mereka. Setelah ibu meninggal, anak perempuan akan mengambil alih kepemimpinan keluarga dan akan bertanggung jawab atas harta dan aset keluarga.
Selanjutnya, bagaimana ya kabar tradisi Garo sekarang kira-kira? Nah, terlepas dari kenyataan bahwa praktik ini telah diturunkan dari generasi ke generasi, tradisi Garo memicu pro dan kontra di era modern ini. Selain itu, sekitar 90% suku Mandi di Bangladesh sekarang sudah mayoritas menganut agama Katolik yang dengan tegas melarang poligami dan poliandri. Nilai-nilai tradisional suku Mandi berubah secara signifikan seiring dengan berkembangnya zaman modern dan masuknya agama Katolik ke dalam kehidupan. Tradisi berbagi suami, ibu, dan anak sekarang dianggap menjadi hal yang sehingga wanita suku Mandi akan meninggalkan desa dan mencari pekerjaan di luar kota untuk menghindari tradisi ini. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan suci dalam kehidupan manusia. Perkawinan juga dapat menjadi sebuah jembatan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain dalam menjalin hubungan kekeluargaan. Variasi pernikahan itu beragam dan di setiap negara berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah suku Mandi di Bangladesh yang tentunya menimbulkan pro dan kontra, terutama dalam dunia modern ini karena tidak sesuai dengan etika yang seiring waktu berubah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa menilai mana yang benar dan mana yang salah. Ini semua kembali dari diri kita masing-masing.